Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan diri dulu sebelumnya, saya Putri dari tim Hotman 911 beserta Mbak Intan juga dan Mbak Novi. Kami perwakilan dari Hotman 911 diminta untuk memberikan pandangan hukum terhadap para ibu-ibu pencari keadilan dan terhadap putusan pengadilan yang tidak pernah terlaksana dengan semestinya. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan permohonan terlebih dahulu sebelum kita membahas pasal-pasal yang harusnya bisa diberlakukan dan diterapkan di negara Indonesia. Yang pertama, saya memohon kepada Bapak Presiden RI yang saat ini masih dijabat oleh Bapak Jokowi. Saya mewakili Pak dari suara hati para ibu-ibu yang mencari keadilan demi untuk bisa memeluk anaknya yang dimana mereka masih memerlukan belayan kasih sayang ibunya, masih juga yang dalam posisi harus memberi ASI tapi sudah diputus secara sepihak yang seharusnya dilihat dulu apakah itu akan menjadi efek yang baik atau tidak. Tapi di sini Pak Jokowi dan Bapak Kapolri mendengar keluhan-keluhan para ibu-ibu dan saya sendiri yang sering duduk di Kopi Joni bersama Bapak Hotman Paris, ribuan pengadu yang seperti ini yang tidak pernah ada jalan keluarnya, yang selalu menganggap bahwa para mantan suami itu juga orang tua. Sama Pak, ibu-ibu ini juga lebih orang tua daripada bapak-bapak. Bukan berarti kami menghilangkan posisi seorang bapak di dalam kehidupan anak, tetapi lebih kepada ibu-ibu ini adalah ibu yang mengandung, yang memperjuangkan bagaimana anak-anaknya bisa sehat, bisa mendapat gizi yang baik ketika dilahirkan ke dunia dengan keadaan yang sempurna. Tetapi ketika mereka dilahirkan, mereka dicampakkan tanpa melihat perjuangan 9 bulan mengandung. Ini saya berkata karena saya juga seorang ibu Pak, dan saya juga mengalami KDRT, dan saya juga pejuang anak, bagaimana saya bisa mengambil anak-anak saya dari tangan mantan suami saya. Tapi alhamdulillah saat ini anak-anak bahagia dengan saya. Nah, ini saya sangat prihatin dengan hukum di Indonesia. Terlebih di sini ada dari Kementerian PPA ada ya Ibu ya. Mohon maaf ini Ibu kita sharing karena ini sudah sangat sering berkali-kali tapi tidak pernah ada endingnya yang baik yang memang bisa mendukung putusan pengadilan gitu. Jadi lebih kepada karena orang tua. Dari sini yang pertama adalah kami akan membahas perihal pasal 330 yang selalu digaungkan bahwa pasal tersebut berlaku bagi siapapun, tidak menutup apakah itu orang tua ataupun orang lain dalam pengambilan anak secara paksa. Di dalam pasal 330 itu sudah jelas barang siapa saja yang mengambil anak dengan cara paksa itu ada aturan undang-undangnya. Tetapi ketika kami mendampingi klien, ketika saya dan tim saya mendampingi, salah satunya adalah Ibu Selvi, sampai saat ini sudah memiliki putusan yang ingkrah di pengadilan, tetap tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang saya akan bertanya kepada Bapak Kapolri dan para penyusun undang-undang, apakah pasal ini dianggap sumir bagi orang tua yang melakukan pengambilan anak secara paksa? Karena ketika kami melakukan laporan tersebut, selalu dianggap bahwa oh ini orang tuanya, ini bapaknya juga. Seperti itu terus. Jadi kami ini seperti orang yang oh gitu. Berarti ketika ibunya melaporkan dan ingin juga mendapatkan haknya untuk memeluk anaknya, untuk mengurusi anaknya, bahkan untuk melihat anaknya pun tidak bisa. Karena apa? Selalu mengatasnamakan ini juga orang tuanya. Lalu di mana keadilannya? Di mana penerapan pasal 330 itu bagi siapapun? Ini yang akan kami pertanyakan kepada Bapak Kapolri dan para praktisi hukum yang menyusun undang-undang tersebut. Berarti pasal ini tidak berlaku bagi para pencari keadilan, khususnya ibu-ibu dan mungkin juga ada bapak-bapak di sini yang tidak bisa melihat anaknya.
Ini tidak saya menutup bukan hanya karena ibu-ibu ya, tapi juga ada bapak dan ayah yang melapor ke kami juga. Dia tidak bisa melihat anaknya karena itu biasanya status ekonomi, karena si istrinya juga orang mampu. Seperti itu terus. Nah, kenapa ini tidak bisa dipastikan gitu bahwa posisi para korban ini juga sama. Jangan melihat karena satu sisi, oh ini bapaknya atau ini ibunya, maka anak itu boleh diambil secara paksa. Berarti tidak perlu ada pasal 330, harus dirubah bunyi pasal tersebut. Ya, barang siapanya itu harus dirubah dengan paksa atau orang yang berwenang itu harus dirubah. Nah, berarti kalau kisah ini selalu ada di Indonesia, selalu terjadi di sekitar kita tanpa ada kepastian hukum, ini akan terus menerus. Pada akhirnya banyak akan terjadi tindak kriminal. Salah satunya adalah misal si ibunya berupaya. Dan kemarin kan saya dengar Bu Ami sudah ke kedutaan ya. Di kedutaan pernah? Belum juga. Nah, saya cuma mendengar itu aja. Saya juga agak sulit berkomunikasi dengan beliau dan ada miskomunikasi kemarin hingga ada cuitan yang menyatakan Pak Hotman tidak mau bantu. Sebenarnya bukan tidak mau bantu. Saya sendiri sudah bantu dan kami sudah buat grup. Ya, ini kami jelaskan, kami sudah buat grup untuk bantu Bu Emi. Tapi tanggapannya beda. Dia tidak mau dipegang lain-lain kalau tidak Pak Hotman. Padahal kan kami ini timnya Pak Hotman juga, Pak. Tapi Bu Emi susah untuk komunikasi lah. Saya nggak tahu apakah memang karena tidak paham dengan bahasa Indonesia, tapi kita coba untuk dengan bahasa asing. Sepertinya dia bingung ya, saya pahami. Maksudnya yang kalau pengambilnya WNA ya Bu? Oh iya, sorry. Pengambilnya WNA ya Bu? Iya. Ya pokoknya kalau seandainya, oh ya ibu ya WNA ya suaminya ya. Iya. Beberapa di antara kita juga. Ada yang Oke. Oh iya. Itu gimana? Oke Pak, ini ada satu pertanyaan Bapak Kapolri. Salah satu korban di sini, mantan suami itu adalah warga negara asing. Dan anaknya itu memiliki warga negara Indonesia ya, warga negara Indonesia. Tapi sampai hari ini anak tersebut tidak bisa ditemukan di mana keberadaannya. Dan itu sudah keluar yellow notice ya, sudah keluar dari Barreskrim. Tapi sampai detik ini tidak bisa ditemukan di mana keberadaannya. Pertanyaan saya, apakah bisa dirubah data saat itu di tahun 2020? Apakah masih bisa merubah data dengan merubah nama dan lain sebagainya, paspor dan lain sebagainya, hingga si anak tersebut tidak ditemukan keberadaannya. Dan bahkan si mantan suaminya juga nggak tahu apakah masih ada di Indonesia atau tidak. Tidak kelihatan ini Pak. Padahal dia di sini kitas ya, Bu ya, kitas ya, tapi tidak ditemukan rimbanya. Nah ini apakah masih ada atau tidak? Nah laporan ibu ini juga udah berkali-kali nih Pak, bolak-balik ini, nggak ada kepastian hukum dari 2020. Ini sudah 2024, berarti sudah hampir 4 tahun Pak. Maksud kami di sini, kalaupun memang tidak ada kejelasan, sampaikan. Jadi tidak menunggu, tidak berharap-harap. Kalau cuma menggantung, sabar lagi dicari, sabar lagi ini, ya sabar terus Pak, lama-lama subur juga nih hati, jadi berkuar-kuar akhirnya kan, kesal nih kan akhirnya ibu-ibu nih bertindak akhirnya mereka. Saya bangga sekali dengan ibu-ibu yang mampu speak up, yang mampu menyuarakan, memperjuangkan haknya. Dan saya juga terlebih dengan tim saya juga sangat mendukung sekali. Pak Hotman juga sangat mendukung sekali perjuangan-perjuangan ini. Tapi tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri atau berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya tahunya gimana cara tampil cantik, tapi hari ini saya butek banget. Ini putusan semua hak asuh anak ya, PM, PT, kasasi sampai PK, semua hak asuh anak itu ada di Dr. Elin, ada di Elin Halim. Tapi dia tidak ikut putusan hak asuh anak. Anak dijaga oleh oknum polisi ya. Ada beritanya di TikTok, di Instagram. Saya sudah lapor Propam di Mabes Polri. Tapi ya begitulah.
Padahal mereka terima duit di sana, mereka dibayar sama mantan suami saya, tapi laporannya ya begitu aja. Tapi sudahlah, mungkin mereka cari rezekinya seperti itu. Saya doakan halal. Oke. Suatu ketika 2022 tanggal 6 Februari saya nggak sengaja ketemu dengan si anak saya di Pasar Senayan. Saya buka masker, saya bilang, "Talia, ini mami." Lalu saya langsung dikeroyok, satu pegang kepala, pupuk-pupuk, terus habis itu tangan, kaki, seperti itu, sampai akhirnya saya divisum, dibawa ke rumah sakit Polri. Saya bikin LP, ini LP-nya, LP 646 Polda Metro Jaya 2022. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka di sana, pasal 170, ancaman 5 tahun. Tapi Kanit Ibu Endang nggak menahan mereka. Karena kenapa? Karena takut. Ya, takut. Kenapa takut? Karena tersangkanya lapor propam di Polda Metro. Lalu Kanit dan lain-lainnya itu penyidik yang lagi hamil itu ditekan di sana, dibilang, "Kenapa dijadikan tersangka? Nanti kamu akan disidang kode etik." Semua takut. Gimana caranya? Saya bilang sama ibu, "Ibu, tegakkan keadilan. Ini memang benar adanya seperti ini." "Iya ibu, ini benar 70, tapi ibu harus berjuang. Sudah banyak yang intervensi kasus ini. Saya harus seperti apa?" Saya mohon segera P21. Itu ancaman 5 tahun menurut pasal 21. Ancaman 5 tahun atau lebih ditahan. Kenapa? Kok di Renata 2 PPA tidak menahan? Ada apa? Duit kah? Kuasa kah? Teman polisi kah ada di sana? Saya mohon Bapak Kapolri, saya mohon. Ibu Bapak Kapolri, saya mohon. Saya minta keadilan. Saya mau besok P21. Saya mau mereka ditahan. Saya takut. Anakku diambil. Aku pun harus mengalami kekerasan seperti itu. Ibu Tisia, ketua Dewan Adat Dayak, tolong saya nggak tahu harus kayak gimana. Tolong saya, Bapak Ibu, saya nggak tahu harus gimana, tolong saya. Bapak Hotman, Ibu Putri, tolong saya. Terima kasih.